Kejadian 7 ayat 1 sampai 12. Air bah. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, "Masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram, 1 pasang, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi, 40 hari 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu." Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun. Ketika air bah datang meliputi bumi, masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya, karena air bah itu. Dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Setelah 7 hari, datanglah air bah meliputi bumi. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit, dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Kasih Tuhan, kita ada di program ini ya sama Pak Prana sama Bu Esther. Kita akan ngobrolin soal tadi ayatnya tentang air bah ya. Air bah. Ini berarti kan bicara mengenai soal penghakimannya Tuhan. Nah, kira-kira sebelum kita ngobrol santai soal penghakiman Tuhan, ya baca ayat-ayat tadi Bu Esther sama Pak Prana, apa yang ya terbersit awal lah gitulah dari cerita yang kita baca tadi ayat. Bu Esther atau Pak Prana? Silakan. Ladies first, Pak. Ya, apa penghakiman Tuhan? Ya di sini kan kalau kita lihat ada kata di dalam perikop tentang air bah ini, sebenarnya Tuhan bilang menyesal sebenarnya ya, kata menyesal untuk menciptakan manusia. Iya, menciptakan manusia. Jadi dari sebanyak orang begitu, hanya keluarga Nuh yang dipandang layak untuk diselamatkan. Nah itu keren banget tuh. Cuman keluarga ini loh. Jadi kan kepikiran dong sama kita, kok bisa ya masa cuma Nuh sih? Yang lain kemana? Emang jahat banget yang lain gitu, keluarga Nuh gitu. Itu sih menarik sekali. Itu yang awalnya ya, trigger awalnya kalau kita ini. Kalau Pak Prana apa Pak? Kalau saya ya tetap mengenai ini tadi kita baca ada yang diselamatkan. Penghakiman itu yang Tuhan lakukan, ada orang-orang yang diselamatkan. Orang-orang yang bagaimana yang diselamatkan? Loh ini ada keluarga Nuh. Berarti orang-orang yang mau diselamatkan oleh Tuhan. Jadi penghakiman ada, tapi bagaimana dengan kita? Apakah mau diselamatkan, memilih untuk diselamatkan atau tidak? Itu Pak Sey. Kalau saya mah, kalau ngomong air bah itu berarti selalu kepikirannya ngeri gitu. Ngeri. Sebab kalau Tuhan udah hukum, yang tadinya di perspektif kita Tuhan tuh maha baik, maha kasih, itu kalau Tuhan udah memutuskan penghakimannya A, ya udah nggak peduli lagi. Kan kalau kita ngomongin air bah ini kan sepertinya kayak Tuhan nggak jadi maha baik gitu ya. Manusia-manusia itu katanya kan Tuhan maha pengampun, maha penyayang, tapi ketika bicara mengenai udah waktunya penghakiman Tuhan, ya udah semuanya ya jadi seperti yang Tuhan mau, dan itu ngeri banget. Nah ini yang mesti disikapi, air bah lagi. Ya kalau kita ngobrol di Bible talk sebelumnya kan, air bah itu kan mungkin sesuatu yang baru, yang tidak pernah dialami oleh manusia-manusia zaman itu. Jadi mungkin mereka, kalau saya nafsirnya kan gini, mungkin Pak Prana sama Bu Esa pernah dengar, saya nafsirnya belum pernah ada hujan saat itu. Iya. Ya kan?
Jadi mungkin ketika air bah pertama, air bah hujan lah gitu ya, hujan turun pertama, ada air dari atas gitu kan, something new gitu kan, mereka senang. Tapi ketika kok sehari nggak berhenti, 2 hari nggak berhenti, 40 hari akhirnya mereka mulai naik ke tempat tinggi semuanya, ini itu menjadi tidak asik lagi, dan itu mengerikan. Langsung aja nih, kira-kira pernah mengalami penghakiman Tuhan nggak? Ada nggak? Ya, sebelum masuk ke penghakiman nih pasti terbersit gitu ya. Sebenarnya ini kita keturunan dari Nuh atau ini ya? Siapa? Adam. Si Adam. Karena kan iya, maksudnya di Bible Talk sebelumnya kan kita bicara tentang Adam dan Hawa gitu kan. Nah, ini kan sudah dilenyapkan nih manusia nih. Terus kan pasti dari keluarga Nuh ini yang 3 anak, 3 menantu gitu ya. Berarti kan kita keturunan Nuh dong ya. Keturunan Adam dari garis Nuh dari tepatnya. Garis Nuh gitu ya. Karena di luar Nuh nggak ada lagi yang hidup kan. Iya makanya. Jadi memang keren banget. Tapi kalau bicara soal penghakiman, pernah nggak sih ngalamin penghakiman Tuhan? Kalau konteksnya penghakiman air bah, ya belum pernah. Iya, tapi kalau kayak punishment dari Tuhan, ada efek dari sesuatu yang kita lakukan tidak sesuai yang Tuhan mau, ya pernah lah. Gitu. Iya, saya rasa juga semua. Kalau gue sih pernah ya. Kalau Pak Prana gimana? Kalau saya penghakiman, bukan penghakiman ya, kesannya kalau penghakiman tuh kesannya kan udah nanti akhir global, zaman. Iya. tapi Ya, gini loh, hukuman Pak Tuhan atas blunder kita, salah kita gitu. Tapi kalau tadi yang Pak Se bilang, kan itu kan kalau Pak Se mengilustrasikan pada saat itu belum pernah terjadi hujan. Terjadi hujan apalagi untuk waktu yang lama. Saya mengidentikannya dengan kejadian kita pada saat hari ini loh, Pak. Seperti pandemi ini kita kan tahun-tahun sebelum tahun kita 2000, pernah dengar cerita, tapi di masa lalu dulu waktu tahun 1000 berapa gitu ya, pandemi belum pernah terjadi. Dan kita tidak meyakini akan jadi pada saat kita ada, tapi ternyata sekarang kejadian pada saat kita. Nah, kita mengalami hal itu memang jadi sepertinya ya, kenapa ini Tuhan? Banyak juga kan orang bertanya-tanya kita, orang-orang. Kalau orang yang rohani, wah ini jangan-jangan penghakiman Tuhan ya. Gitu. Kita mesti bertobat gitu ya. Ya nggak salah gitu ya. Cuman tapi ya seperti itu, Pak. Ya memang kadang-kadang kita menganalogikannya segala sesuatu itu dengan suatu penghakiman. Tapi ya bagi saya ya nggak tahu itu penghakiman yang benar atau enggak ya. Tapi bisa memang ya karena pengalaman kita nggak pernah ada kejadian seperti ini, tiba-tiba kejadian seperti ini, nggak boleh keluar rumah, nggak boleh. Bahkan saya sama Bu Esther udah 2 tahun kita nggak salaman ya, Bu. Iya. Sama Mbak Esther juga nggak pernah salaman. Ini kejadian yang kalau sama gue sih masih mending, kalau sama nyokap lo sendiri itu kan miris banget ya. Iya sih emang. Iya, apa namanya? Ya kita nggak tahu ya apakah pandemi ini penghukuman Tuhan supaya banyak orang yang kembali padanya, ya bisa jadi benar, bisa jadi enggak juga gitu kan. Tapi yakinnya Tuhan pakai ini semuanya untuk kebaikan gitu ya. Ya intinya memang Tuhan tuh kalau sudah menghukum kita, ya atribut-atribut yang kita bilang Maha Kasih itu ya seolah-olah memang faktanya tertutupi ya. Karena mungkin Tuhan sudah berkata sama saya, udah gue kasih kesempatan kemarin, lu masih bandel aja, ya udahlah. Ya semoga kalau gue kasih hukuman gini bisa bertobat ya. Kalau nggak bertobat lagi baru penghakiman kekal gitu ya. Ya ini kalau ya dalam pribadi, lepas pribadi mungkin tensinya tidak berat ya. Ya saya adalah gitu ya. Saya kan kalau misalnya mengalami sesuatu yang berat dalam pelayanan, dalam pergumulan saya pasti selalu introspeksi diri. Kayak dulu waktu pas dikeluarin dari gereja lain itu, gereja lama itu kan juga kan nggak serta-merta saya langsung tepuk dada, saya yang benar, saya yang gini. Saya kenapa nih? Ya kalau dirunut-runut, ya mungkin ada salah juga gitu ya. Kalau ketika kita udah tenang, introspeksi diri, oh ya, gue mungkin dulu agak sombong, ya, agak kadang ngerasa kayak, kan saya dulu dibilangnya kayak meteor, cepet banget gitu naiknya. Terus, oh jadi nggak menghargai yang senior-senior mungkin ekspresinya. Meskipun nggak di hatinya nggak niat begitu, tapi ternyata terekspresi juga. Iya, pasti banyak yang nggak suka karena gini gitu. Oh iya, ini kan salah juga kan? Oh jangan-jangan ya tetap aja meskipun kita nggak ngerasa tapi itu menyakitin orang ya jangan-jangan Tuhan hukum ini supaya udah loh. Dan ya kalau kita jujur sama diri, kalau kita mau introspeksi diri, pasti kita akhirnya bisa pulih gitu ya. Kalau kita kembali layaknya Nuh kan akhirnya pulih lagi. Dari manusia habis zaman itu tiba-tiba beranak cucu, lahirlah Esther dan Prana dan saya. Iya dong. Itu kan
bingung kalau luar biasa kan gitu, dari hanya tinggal 4 keluarga ya, Iya. kan? Nuh dan 3 orang. keluarga dari Iya, betul, keturunannya. Ya ada yang lain yang mau di-sharingin? Tapi sebenarnya ya kalau melanjutkan apa yang dipaparkan oleh Pak Prana gitu kan, jadi memang kita tuh bersyukur banget punya Alkitab ya. Jadi Alkitab ini dari Kejadian sampai ke Wahyu. Nah sebenarnya tuh udah banyak kejadian yang kita dapat belajar dari kejadian yang sudah pernah terjadi walaupun kita nggak ada di dalamnya. Jadi kalau kayak Pak Prana bilang kayak pandemi ini, apakah ini sebagai penghakiman Tuhan juga? Bisa jadi, bisa tidak gitu kan, tergantung bagaimana kita meresponinya gitu. Bicara soal virus juga mungkin kalau kita ingat cerita tentang 10 tulah gitu kan, ya udah banyak kejadian juga, ada penyakit sampar atau apa segala macam, itu sudah terjadi gitu. Nah bagaimana kita sekarang yang masih hidup ini nih di zaman ini meresponi kejadian yang lampau di kejadian yang sekarang ini gitu. Iya, Bapak Nak? Kalau saya mengenai penghakiman, tadi kayak Pak saya bilang, saya juga terkadang jadi ingat lagi kejadian-kejadian banyak ya? yang lalu. Sudah banyak dihakimi Tuhan ya. Tapi benar-benar Pak, saya ada satu kejadian di mana kan saya sekarang ini sudah totally untuk mendapatkan berkat Tuhan itu melalui satu institusi atau melalui suatu company. Setelah sebelumnya menurut saya itu kayak Pak saya bilang tadi, ada masa-masa keemasan saya di mana begitu keluar kuliah saya menikmati mendapatkan berkat Tuhan itu di suatu tempat yang lumayan bagus menurut saya gitu loh. Dan saya mendapatkan selain di posisi di company itu, di badan pemerintah itu, setelah waktunya untuk mendapatkan suatu jabatan yang lumayan itu dalam waktu yang singkat juga 1 tahun gitu loh Pak. Jadi merupakan menurut saya pada saat itu saya senang banget Pak menjalani hari lepas hari yang ibaratnya selama sampai kuliah itu dikasih duit, maksudnya dari orang tua, sekarang sudah menghidupi diri tanpa minta orang tua, bebas mau keluar kayak ada duit ini di kantong. Nah jadi seperti kemudian setelah badan ini nggak ada atau tutup, saya akhirnya menjadi ibaratnya dari punya anak buah jadi nggak punya anak buah. Nah, apa ini merupakan suatu penghakiman pada saat saya masuk company yang baru gitu setelah ini? Wah, jangan-jangan ini penghakiman juga. Nah, saya merasa itu, ya memang itu kali penghakiman Tuhan setelah saya merasa bahwasanya, wah uang nggak masalah lah buat saya. Ibaratnya belum selesai gajian, duit masih ada gitu. Tapi setelah kemudian pindah atau keluar atau badan itu tutup, saya masuk ke company yang baru di mana saya harus memulai dari awal. Yang biasanya nyuruh-nyuruh jadi disuruh-suruh, wah itu merupakan suatu, wah berarti gue sebelumnya ini 180 derajat, gue sekarang mengalami penghakiman Tuhan. Nah, itu makanya saya bilang, lu keren loh Pak, karena nggak semua orang gitu. Iya, ya. Apa ya kayak saya tuh udah ngomong, pokoknya kejadian sesuatu atas kita, meskipun kita sadar dari logika kita kayaknya kita nggak salah, tapi pasti ada salah kita. Ya sikap kita, mungkin bukan kepada orang tapi sikap hati kita di hadapan Tuhan. Ya mungkin kayak lu tadi kan, wah gue udah istilah petentang-petenteng lah gitu ya. Ya biasanya Pak gitu kan, tiba-tiba gue punya duit keluar sendiri, jadi akhirnya nggak respect sama orang tua, mungkin secara nggak sadar Tuhan sikat itu. Dan kalau kita ngomongin air bah itu kan sebenarnya penghakiman Tuhan juga atau penghukuman Tuhan atas kita nggak ujuk-ujuk. 100 years kan, 100 tahun dong. Dari umur Nuh dipanggil Tuhan 500 tahun, kita sudah bahas tadi kemarin, terus 600 tahun masuk dalam bahtera, itu kan ada 100 tahun. Apa Tuhan lewat, kalau kita lupa ya di mana, di perjanjian baru di Yudas atau di mana Nuh itu berkhotbah gitu ya kepada orang-orang, juga bernubuat kepada orang-orang supaya orang-orang juga bertobat di zaman itu. Tapi kan tidak diindahkan oleh orang-orang zaman itu. Jadi ya kalau andai kata Bapak Ibu sekarang yang lagi nonton program ini, atau saya dan Pak Pran atau Bu Esther merasa hari ini atau kemarin kita pernah merasa penghukuman Tuhan tuh nggak langsung kita salah langsung berat gitu. Ya pasti Tuhan udah kasih kesempatan, ya mungkin kita kadang kurang peka, kita ya masih dilingkupi dengan keegoan kita nggak sadar itu. Itu makanya berkali-kali saya bilang, ngaca itu penting, ngaca dengan sikap yang jujur di kaca itu gitu ya. Sehingga akhirnya kita sadar, oh iya gue salah gitu ya, dan segera kita bisa berubah. Sehingga dampak dari kesalahan itu ya tidak big deal, tidak besar sekali, bisa kita perkecil gitu, karena kecepat sadaran kita kan salah dan yang kita lakukan yang tidak benar di hadapan Tuhan.
Ya, jadi kalau menurut kalian Nuh itu nggak dihukum Tuhan? Kalau menurut saya sih, kalau kita ngomongin dikasih tagline-nya peristiwa air bah itu penghukuman Tuhan atas manusia, Nuh juga ngalami dengan dia buat bahtera, dengan dia diejek-ejek selama 100 tahun, ya kan, diolok-olok, direndahkan, itu kan juga bagian penghukuman Tuhan atas Nuh, meskipun akhirnya memang Nuh diselamatkan Tuhan. Tapi kan Nuh tanda kutip mengalami penderitaan. Kira-kira gitu nggak sih? Sama nggak sih? Atau ada yang lain lah soal air bah ini? Iya, jadi memang prosesnya memang panjang banget ya Pak. Ya. Waktu dia dapat mandat dari Tuhan untuk bangun bahtera, itu kan sesuatu yang nggak pasti ya. Iya kali mau bangun bahtera gitu, apalagi nggak pernah hujan, terus kan di atas bukit gitu kan. Terus dari pelecehan orang-orang, hinaan orang-orang, dikatain gila mungkin gitu kan. Ya pasti secara manusiawi itu ya Nuh itu, ih bener nggak sih ini Tuhan, ngaco nih Tuhan nih. Tapi ya itu di tengah ketidakpastian itu hanya satu, ketaatan. Ya kan, bisa dibilang kan Nuh itu bapak desainer interior lah ya, master lah gitu, yang melakukan hal pertama yang istilahnya teknologi tuh nggak mendukung lah, bener-bener alami gitu. Pasti kalau diibaratkan ke saya dapat mandat dari Tuhan untuk melakukan sesuatu yang nggak pasti gitu, ya saya sih belum bisa gitu ya. Tapi saya tertarik sekali gitu, maksudnya dengan penghakiman yang Pak Prana mungkin ngalami gitu. Kayak tadi bilang biasa mimpin, biasa punya anak buah, tahu-tahu sekarang nggak punya anak buah gitu. Saya lagi mikir gitu ya, kayaknya penghakiman kayak apa ya yang Tuhan pernah lakukan, atau yang menurut saya itu penghakiman. Nah, terbersit gitu. Jadi kita ini jadi itu juga pada salah ya. Oh Bu, dari obrolan kita dia langsung bertobat, mengaku salah. Jadi saya ini kan bersaudara 5 gitu ya. Saya ini anak bungsu. Nah, kebetulan di umur 3 tahun saya tuh kecelakaan. Jadi kurang lebih 1 bulan tuh koma. Nah, tapi dalam perjalanan efek dari kecelakaan itu jadi saya bertumbuh jadi pribadi yang minder. Kalau dulu sih nggak ngerti lah ya tentang hal-hal rohani yang disambung-sambungkan. Tapi waktu saya bertobat gitu, saya pernah bertanya sama Tuhan, kenapa 5 dari kita ini, kenapa harus saya sih yang kecelakaan? Kenapa harus saya sih yang jalannya jadi kayak begini gitu kan? Kok Tuhan hukum saya atau menghukum orang tua saya lewat saya gitu kan? Nah iya, maksudnya kalau Pak Prana tadi, apa saya lagi dihakimi Tuhan nih, lagi dapat penghakiman Tuhan gitu. Tetapi justru ya, jadi di sini saya bisa menarik kayak benang merah tuh, penghakiman mungkin menurut orang, tapi jadi berkat buat saya gitu. Karena dulu saya tuh dianggap yang nggak bisa apa-apa, nggak bakalan bisa ngelakuin apa-apa. Bahkan ada juga tuh keluarga, wah pasti kayaknya nggak merit lah. Siapa cowok yang mau gitu kan? Bersyukur gitu ya punya suami yang ganteng. yang kecil badannya. Iya, jadi kadang-kadang memang secara manusiawi yang kita pikir itu kayaknya kutuk dari Tuhan atau penghakiman dari Tuhan, itu tuh bisa jadi sesuatu berkat buat kita kalau kita responi dengan benar kepada Tuhan gitu sih Pak. Nah iya, makanya kan tadi kan berarti kan sebelum kita bahas omongan Esther tadi kan berarti kan kalau nggak taat dihakimi, kalau taat nggak akan dihakimi gitu kan ya. Nah berarti kan supaya nggak dihakimi kita harus taat nih. Iya. Sepakat dong? Sepakat. Nah, andai kata kita akhirnya baru menyadari kita sudah dihukum Tuhan, berarti kan kita harus introspeksi diri, jangan-jangan kita nggak taat. Nah, ketika kita merespon benar, ya akhirnya kayak Esther berkata tadi bahwa meskipun kita sempat dihakimi atau dihukum Tuhan, entah salah kita, salah orang tua kita, tapi kalau kita akhirnya cepat meresponnya dengan baik, bertobat dengan baik, yang malapetaka itu, penghakiman itu, hukuman itu, kecelakaan itu bisa berbuahkan hal yang manis ke depannya. Tuhan bisa rubah kan itu, yang jelek itu jadi bagus gitu kan. Benar nggak sih? Benar. Iya kan? Itu saya yang sudah alami gitu. Ya itu yang kerennya kan Tuhan kita gitu kan ya. Jadi nggak melulu yang berkat itu yang baik-baik, bahkan Tuhan bisa berubah yang dianggap manusia itu, maafkan saya bukan Esther hina gitu ya, tapi apa ya, yang jelek sekalipun itu bisa Tuhan ubah sedemikian rupa sehingga akhirnya ya orang akhirnya diam sendiri dengan statement-statement masa lalu tentang apa ya itu. Iya, itu benar banget Pak. Saya sendiri pun sempat berpikir, enggak lah, nggak bakalan menikah lah, mau kayak Paulus gitu kan. Maksudnya ya melayani. Kalau lu ketemu Suster Esther. Iya, jadi memang kayaknya tuh nggak bakalan ada yang ngelirik gitu kan. Tapi ya apa mungkin Amos dulu kecolok atau gitu matanya.
Ya di program ini juga maksudnya saya mau sampaikan gitu ya. Maksudnya nggak ada yang nggak mungkin buat Tuhan gitu. Itu ya Amos itu buat aku hadiah terindah yang Tuhan kerjakan gitu. Jadi kalau orang bilang kalau pulang kampung nih secara khusus gitu kan, wah ganteng ya. Ini suaminya gitu. Jadi ya aku sendiri sudah ngalami yang tadinya aku tuh nggak pede, memang ya nggak berharga lah ya, maksudnya minder karena memang dulu kalau jalan pun orang tuh mandangnya gimana gitu. Tapi ya sekarang ya bukan dengan bangga juga, bukan dengan sombong, tapi mau berkata ya Tuhan yang aku layani, Tuhan yang aku sembah itu ya sanggup melakukan di luar dari apa yang manusia katakan gitu. Ya mungkin juga nih kalau dari ceritanya Esther tadi nih, berarti juga harus ada kita yang juga bisa memperbaiki diri supaya tidak menganggap rendah orang. Betul. Iya kan? Kalau Esther tadi bilang, ya gue tadi udah mikir lah, gue nggak siapa sih mau nikahin gue. Dia mengecilkan diri sendiri, tapi Tuhan ketika Tuhan ubah, Esther akan bisa cerita seperti ini. Tapi kan dari sudut yang lain, saya selalu kalau mau ngomongin sesuatu, lihat beberapa sudut kan. Kita kadang-kadang itu ya kayak tadi, gue nggak pernah loh jujur aja selama kita kenal lihat. Bahkan kalau mau jujur ya, maafkan gue ya, saya ya, lu jalan seperti ini, gue baru tahu belum lama ini. Iya, memang nggak pernah kelihatan kayak. Kalau lu kan baru kenal Esther kan sekarang. Kan gue kenal Esther udah lama, udah bertahun-tahun gitu. Iya, dan gue nggak pernah perhatikan itu. Berarti ya apakah gue mungkin sudah bertobat sehingga perspektifnya positif, atau mungkin juga akhirnya ada orang-orang tertentu yang kalau ngelihat orang tuh lihat salahnya di mana nih, kurangnya di mana nih, sehingga akhirnya ya ketika didapati itu yang disorot. Dan mungkin karena gue ngeliat Esther dulu, gila suaranya keren ya, apa jadi WL-nya enak. Mungkin karena perspektif positif itu ketika Esther jalan di depan gue lihat Esther jalan ke saya gitu ya, gue nggak pernah perhatikan jalanmu kurang sempurna gitu. Jadi ya kita yang harus melihat orang lain tuh dengan sudut pandang yang positif, jangan yang jelek-jelek aja gitu. Benar nggak sih? Iya betul. Jadi memang dulu ya pas saya sebelum menerima, ya perlunya menerima diri sendiri dulu ya. Itu yang penting. Kalau dulu tuh kalau orang udah ngelihat gimana agak gini ngenyitin diri gitu ya. Aku cuma bilangin tuh Tuhan, dia ini loh, Tuhan dipermalukan loh. Masa gue dilihat kayak begitu sih? Tapi sekarang walaupun orang sampai sekarang ada gitu, kok begitu sih jalannya. Ada bahkan yang langsung ceplos gitu. Jalannya kok gitu sih? Iya. Karena ketidaktahuan mereka. Iya, mereka. karena ketidaktahuan. Tapi sekarang dengan berani gitu kan, ya dia sedang melihat ciptaan Tuhan gitu. Dan biji mata Tuhan, diciptakan segambar serupa dengan Tuhan. Kalau lo lihat gue jalan begini, berarti lo pikir Tuhan jalannya gitu dong. Iya, jadi udah bisa menjelaskan tuh dengan sukacita. Kalau dulu tuh, aduh rasanya berat lah gitu. Iya. Tapi memang buat saya juga mau itu mengenai penghakiman itu, terkadang memang ada satu saat di mana kita akhirnya sadar gitu Pak. Bahwasanya sadar apa? Sadar bahwasanya wah ternyata yang gue lakuin salah. Ada hal positif di balik penghakiman itu. Kalau kita mau sadar ya, kadang kan respon orang itu kan berbeda. Dihakimi ada yang responnya sadar, ada yang makin tambah negatif. Nah, kalau menurut saya, bagi saya melakukan respon saya terhadap penghakiman itu ya positif gitu. Setelah saya sadar bahwasanya ternyata Tuhan mau memberikan pelajaran sama saya bahwasanya untuk menjadi orang yang rendah hati. Jangan terkadang kamu saatnya harus melihat ke bawah juga gitu loh. Jangan mau merasa di atas terus begitu pasti. Dan itulah ada hal yang positif di balik penghakiman itu bagi saya mengenai penghakiman ini pasti. Ya, problemnya kan nggak semua orang bisa langsung seperti itu. Iya Pak. Ya, atau nggak semua orang bisa seperti itu gitu kan ya. Jadi memang ya tergantung kedewasaan orang. Kedewasaan orang itu selalu saya berkata bukan karena usia. Jangan mentang-mentang usia lebih tua, saya akan lebih dewasa daripada Esther. Somehow orang yang lebih muda, jauh lebih muda itu bahkan bisa lebih dewasa dan bisa segera berubah gitu ya. Dan ya kalau ngomongin air bah tadi ya, kalau itu tadi Esther kasih contoh, kayak contoh pribadinya gitu ya. Tapi kalau kita kembali ke konteks Alkitabnya tadi, ketika air bah itu mematikan seluruh alam semesta ini, ya makhluk hidup yang tersisa ya cuma yang ada di dalam bahtera. Tapi faktanya tadi, apakah Nuh ketika mendarat di Ararat itu sudah ada dunia yang seindah
sekarang kan tentu tidak. Rumput-rumputan mati semuanya, tubuh-tubuhan mungkin yang hidup ya hanya pohon-pohon tertentu yang memang kuat saja. Binatang-binatang juga akhirnya pas dilepaskan dari Bahtera juga bingung nih mau kemana, dia akhirnya ngumpul di situ-situ. Bayangin, si Nuh akhirnya berkemah sampingnya harimau, sampai ular beludak, kan ngeri juga gitu ya. Tapi akhirnya Tuhan pulihkan sehingga kita yang hidup di 2022 ini, kayaknya kalau kita mau cerita sama anak-anak kita, terutama kalau anak-anak kita tidak pernah mendapatkan cerita ini dari sekolah minggu, dulu loh itu bumi ini banjir, mereka nggak akan bisa punya bayangan. Seolah-olah cerita Nuh itu isapan jempol aja, karena dunia yang mereka lihat enggak kok, keren banget kok gitu ya. Nah, Tuhan bisa pulihkan juga, jangankan pribadi satu orang, Tuhan bisa pulihkan bahkan bumi ini. Padahal Alkitab katakan bumi sudah dihukum Tuhan, sudah dihakimi Tuhan pada zaman Nuh, tapi Tuhan bisa pulihkan sekarang. Ini kerennya Tuhan tuh gitu kalau menurut saya. Benar nggak? Apa ada sudut pandang lain dari cerita tadi? Iya, tapi memang keren lah ya. Ya memang keren. Kan tadi dibilang binatang berpasang-pasangan gitu kan. Terus air bahnya 40 hari ya. Itu tuh nggak kebayang gitu loh Pase. Maksudnya sebanyak apa? 2 hari aja Jakarta banjir. Iya, sebanyak apa bahan makanan yang di stok. Iya, logistik. Di Bahtera itu. Tapi kan itu memang ada filmnya ya. Kalau nggak salah tuh yang Evan Almighty gitu, yang secara visual. Yang dia jadi kayak Tuhan gitu. Iya, kayak Tuhan dia. Jim Carrey ya. Itu pun kita pas nonton tuh udah terpesona banget gitu kan dengan situasi yang ada di Bahtera itu. Apalagi pas waktu itu sebanyak apa bahan makanan, terus berdampingan dengan binatang, dari binatang melata sampai binatang buas. Itu kan nggak kebayang gitu. Kerennya Tuhan kita itu tuh bisa, ya kan, kalau singa ada di situ, harimau, kan nggak menutup kemungkinan Nuh dimakan kan. Iya, tapi semua tuh didesain sama Tuhan dengan kamar-kamar yang disuruh dibangun itu tuh, pokoknya tuh nggak bisa kebayang. Sebenarnya dari cerita Nuh ini pun kita tuh kagum banget ya sama Tuhan, apalagi kita alami sendiri gitu. Tapi kalau bicara soal penghakiman lagi nih, itu kan kayaknya kan memang global ya Pak ya. Kalau kayak ke diri sendiri kan ya perlu introspeksi diri. Kalau secara global tuh ya mungkin tadi yang pandemi, yang nggak tahu nih tanda-tandanya apa lagi nih. Ini kan pakar wahyu, pasti kan pakar wahyu. Cara kita mengetahui penghakiman yang secara global ya mungkin kayak tadi itu ya Pak Prana ya, pandemi tadi gitu. Iya. Kalau menurut saya mengenai tadi Bu Esther bilang penghakiman, terus Pak Pase bilang pemulihan. Nah, sehubungan dengan pemulihan ini saya bisa melihat bahwasanya Tuhan itu selalu begitu membuat sesuatu yang negatif, dia juga yang tangannya juga yang memulihkan semuanya juga Pak. Kalau menurut saya. Jadi bukan dibiarin setelah dihancurin, dibikin jelek, ya nggak diproses lagi, nggak diperbaiki lagi sama dia. Tapi di sini saya lihat bahwasanya Tuhan itu memang satu pribadi yang bekerja itu bukan langsung lepas tangan, tapi dia ikut juga untuk memulihkannya menjadi lebih bagus lagi gitu Pak. Dari pemulihan itu menurut saya. Iya. Tuhan tuh ya keren gitu. Dan kalau kembali ke dalam konteks air bah ya, yang akhirnya selamat dan tidak mengalami penghakiman, karena kalau kita ngomongin penghakiman air bah tuh mati gitu ya. Mati. Itu kan keluarganya Nuh ya, istri, 3 anak, 3 menantunya. Padahal kalau kita baca di Alkitab kan yang dapat kasih karunia cuma Nuh. Berarti penting juga kita harus menyadari dan memahami bahwa keselamatan atau kita bisa tidak akan mengalami penghakiman jika kita memang menjaga pergaulan gitu. Dalam hal ini istri memilih untuk terus ikut suaminya meskipun suaminya dianggap orang gila gitu ya, nggak mau cerai, padahal perceraian saat itu juga belum ada larangan, benar nggak sih? Ya, dia nikah lagi dengan laki-laki lain itu segitu mudahnya, dan anak-anaknya yang saya rasa juga bukan usia 20 tahunan, tapi kalau Nuh 600 tahun ya anaknya udah umur 300 tahun, dia tetap memilih ikut bapaknya di dalam Bahtera, ya itu kan berarti kan mereka selamat akhirnya karena pergaulan atau mempercayakan keselamatan tanda kutip kepada orang yang mereka anggap sebagai orang yang punya keimanan yang luar biasa. Ini penting juga untuk ya kalau bahasa sekarangnya ya kita bergaul dengan orang yang memang baik. Baik itu kalau bagi saya sih bukan orang Kristen aja ya, tapi orang yang karakternya baik. Karena saya pernah di kelas kalau nggak salah ya, orang kalau baik ya akan terus baik apapun agamanya.
orang akan jahat, ya akan jahat juga apapun agamanya, karena itu karakter diri ya. Jadi agama itu kan cuma tools aja. Kalau emang niatnya jahat mah dia bisa bahkan pakai ayat Alkitab untuk memutarbalikkan iman gitu ya. Jadi ya pergaulan kita dalam keseharian kita dan juga dalam komunitas, misalnya ya dalam komunitas orang-orang beriman juga penting gitu ya. Benar nggak? Ya memang kan seperti firman Tuhan juga ada bilang, Pak, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Iya. Dan memang itu merupakan salah satu tujuan atau yang harus kita lakukan, karena kalau kita bergaul dengan dengan komunitas yang baik, pasti kita akan membuat kita berjalan juga menjalani hari lepas hari kita juga di jalannya Tuhan. Begitu ada permasalahan, ketika kita bergaul dengan komunitas yang baik itu orang-orang yang dipilih Tuhan, yang ditempatkan di sekitar kita, pasti akan memberikan juga masukan-masukan yang ada membuat support system yang bagus juga. Iya, ada support system yang bagus di situ, karena pergaulan kita sama orang-orang yang baik gitu, Pak Ase. Ya memang seperti yang tadi Pak Ase bilang ya, selain daripada Nuh ini, orang-orang di sekelilingnya juga ikut terselamatkan ya, karena Nuhnya juga memang pribadi yang paling baik. enggak keluarganya Gitu loh. Silakan Bu Esther. Iya, tapi kalau dipikir-pikir ya, masa nggak ada teman baik, Nuh, nggak punya sahabat. Ya kalau sahabat nggak ada teman, orang tuanya misalnya, adik kakaknya apa Nuh? Nuh dengan umur 500 tahun nggak punya adik kakak kan pasti punya dong, bener, gitu loh. Aduh. Sepupunya si Nuh. Itu kalau misalnya si Nuh nggak ada ya. Iya itu. Jadi kalau ngomongin teori kepemimpinan tadi di minggu lalu kita ngebahas, Bu Silvi bilang itu karena karismatiknya Nuh. Ya satu sih mungkin benar ya, kalau dia tidak karismatik, istrinya mana mau gitu ya. Tapi kan kalau kita sorotin, oh dia Nuh itu punya karismatik sehingga keluarganya mau dengerin dia. Faktanya nggak ada satu orang di luar keluarga intinya yang join dia gitu kan. Jadi memang faktanya seperti itu. Kalau ngomongin air bah juga, ya memang kita katakan ya tingkap-tingkap langit dibuka, terus semua air dari bumi dibukakan. Tapi kan itu kan ya amazing nggak sih? Karena faktanya ya sekarang aja kita sulit memahami pakai logika kita ya, itu air bisa memenuhi seluruh permukaan bumi yang tertinggi, bahkan ditutupi, itu luar biasa itu. Iya, tsunami terbesar pun nggak nyampe. Nggak mungkin begitu. Nggak mungkin begitu. Kalau itu tsunami Aceh yang memang miris gitu ya, kita sebagai bangsa Indonesia punya pengalaman tahun berapa tuh, 90-an ya? Karena 2000-an ya, Pak SBY ya, sudah Pak SBY pemerintahan pertama gitu. Tetap aja kan kayak ada masjid di Aceh ya, tetap kokoh dan orang yang naik di menara-menara masjid itu masih bisa selamat gitu. Berarti kan belum menutupi setinggi itu gitu ya. Nah, ini emang ya luar biasa lah. Apakah pertanyaannya air itu masih tersembunyi di dalam ini? Jadi potensi untuk seperti itu ya, potensi untuk ya Tuhan memang sudah berjanji ya, tidak akan mendatangkan air bah ataupun hukuman seperti itu lagi. Tapi potensi hal-hal seperti itu sebenarnya masih ada dalam bumi inilah gitu. Kira-kira gimana? Pernah kepikiran nggak? Kalau mengenai air bah lagi kan memang kan nggak bakalan kejadian. Kalau Gubernur Anies kan katanya air harus dimasukkan dalam. Berarti kan air, kalau bayangin kalau pola pikirnya Gubernur Anies itu benar gitu kan, orang kalau masukin air berarti kan air tersimpan di perut bumi. Tersimpan di perut bumi, ini sampai nggak kesimpan gitu ya Pak. Ya gimana mengenai hal itu, jadi ya itu aja yang kita pegang ya, maksudnya nggak bakalan terjadi lagi mengenai air. Cuman ya Pak, maksudnya dari kan tadi kita bahas itu kan kejadian 7 ya. Kalau kita kembali ke kejadian 6, kan ada kata menyesal ya Pak ya. Berarti kan kalau dipikir-pikir pada zaman itu tuh manusia udah tengil banget ya Pak ya. Maksudnya kan tadi kan pasti kalau di dalam kejadian 5, saya potong dulu kalimatnya, seluruh isi hati manusia tuh jahat di mata Tuhan. Jadi kan di awal pasti kan udah bilang kita tuh punya gambaran bahwa Allah yang kita sembah itu tuh panjang sabar, ya kan? Tapi ini tuh sampai beneran nggak sabar kali ya. Maksudnya kalau dilihat ya dia sampai bilang dia menyesal telah menjadikan manusia di bumi.
Dan hal itu memilukan hatinya. Betul. Aku akan menghapuskan manusia yang kuciptakan itu dari muka bumi. Itu tuh berarti kan benar-benar Tuhan itu tuh udah marah banget. Kita sih belum pernah lihat ya Pak Sai marahnya kayak apa gitu. Sampai kita nanti dihapus atau dilenyapkan. Dari kitab kehidupan. Dari kitab kehidupan. Siapa gua lah. Maksudnya dari komunitas kita ini gitu kan. Tapi maksudnya di sini kita mau belajar gitu. Itu tuh benar-benar udah tengil banget. Kita aja nih sebagai rekan kerja ya Pak Prana ya, adalah pasti, aduh si Pak Prana nih ya, masih ada gitu rasa, gitu. Kapan ke rumah gue gitu? Iya, apalagi Tuhan yang kita tahu tuh panjang sabar, itu tuh ada batasnya juga gitu loh. Maksudnya dia lenyapkan tuh manusia ciptaannya sendiri gitu. Tapi kayaknya sih di perikop kejadian doang ya. Kalau kita lanjutkan lagi kayak cerita Yunus yang Tuhan mengutus Yunus untuk malah menyampaikan. Tuhan bilang, ngapain lu Yunus yang mau benci sama Niniwe, malah Tuhan bilang gitu ya. Betul, iya. Jadi dia nggak jadi kan memusnahkan Niniwe. Terus cerita tentang Amos juga. Amos siapa nih? Amos yang kita. Ya, Amos, Nabi Amos ya, bukan iya, Nabi Amos suamiku ya. Dia disuruh juga kan, tapi Tuhan juga tahan nggak jadi dimusnahkan gitulah. Di Petrus juga ada ceritanya Tuhan nggak jadi gitulah, menyesal untuk melakukan rancangannya untuk memusnahkan lagi. Jadi kalau memang air bah itu memang Tuhan sudah berjanji ya, tidak akan mengulangi. Ya intinya meskipun Tuhan berjanji tidak akan mengulangi lagi, kita akhirnya belajar dari cerita ini kan. Ya Tuhan juga punya waktu, ya kan. Jadi saya beriman loh Tuhan maha sabar, maha pengasih. Itu iman Kristen kita seperti itu. Tapi di balik itu kita juga punya kepercayaan bahwa ada waktunya Tuhan juga. Kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita sampai detik ini tuh ada batasnya juga. Ya, nggak selamanya. Sebab kalau selamanya berarti ya apa yang dikatakan di Alkitab tentang bumi dan langit akan lenyap itu cuma disapa jempol, cuma bohong doang, cuma dongeng doang. Tapi kan faktanya akan lenyap semuanya. Berarti kan ada waktunya Tuhan nanti bahwa semuanya itu kan berakhir. Nah itu makanya kembali ke ceritanya si air bah ini ya, ketepatan waktu. Ya dalam artian saya percaya ketika air bah itu mulai seminggu, 2 minggu, terus orang-orang mulai gua-guanya atau rumah-rumahnya mulai terendam air, mulai naik ke tempat yang tinggi, bahtera juga mulai naik. Mereka pasti 1-2 orang ya pasti sudah ada atau teriak sama Tuhan, nah Tuhan aku bertobat, aku minta maaf, aku nggak tahu nih, kok seumur hidup nggak pernah dengar dari nenek moyang ada begini nih, tiba-tiba begini. Mungkin mereka teriak Elohim Allahnya Adam, mungkin ya kita nggak tahu ya, tolong saya. Tapi Tuhan tetap tutup pintu, tanda kutip bahasanya, tutup pintu hatinya untuk oke, lo udah waktunya selesai. Ketepatan waktu itu yang masing-masing kita kan sebenarnya punya waktu ya. Kata Musa kan 70 tahun, 80 tahun. Tapi kan nggak sampai segitu kan. Rata-rata sekarang di zaman pandemi ini ya 50 Pak Prana. Ini umur-umur kita nih Pak Prana. Gimana dong nih? Anak-anak kita masih kecil gitu kan ya. Intinya ya kita selama dikasih waktu Tuhan ya jangan sampai kita gagal atau tidak presisi waktu kita menunda-nunda pertobatan. Akhirnya mati dalam penghakiman Tuhan. Benar nggak sih? Ya memang selain waktunya juga Pak, karena kita kan juga nggak tahu nih kapan kita menyelesaikan hidup kita nih Pak. Jadi selama kita masih ada, seperti pelayanan kita di salah satu Polres Pak, di Polres Tangerang Selatan. Kalau saya memiliki waktu untuk melayani mereka, saya bilang kepada mereka itu, ini merupakan waktunya Tuhan. Ini adalah merupakan salah satu kebaikannya Tuhan jikalau kalian berada di sini. Gimana kalau waktu Tuhan itu sudah ditutup sebagaimana kisah air bah ini? Kalau waktu udah ditutup, ya mungkin kalian udah nggak ada di sini. Mungkin pada saat kalian mengkonsumsi barang-barang terlarang itu, kalau waktunya Tuhan udah tertutup, kalian mati, nggak ada waktu untuk bertobat lagi. Sama sekali tidak menerima keselamatan itu karena mengakhirinya dengan tidak bagus gitu Mas. Ya seperti hal yang kita bicarakan tadi, ada waktunya Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan masih berikan gitu kalau menurut saya Pak. Ya kayak kita pelayanan kita di lapas Pematang Siantar kan, kalau ternyata kalau saya kontak mereka secara DM gitu kan, kebanyakan bahkan pengurus lapasnya itu, PD-nya itu kan masuk ke situ karena narkoba. Entah bandar narkoba, entah kurir, entah pemakai gitu ya. Tapi pastinya kalau pemakai bukan pemakai sekedar pemakai, tapi pemakai yang ngejual juga, makanya dimasukin kena pidana kan. Kalau cuma pemakai doang biasanya kan direhabilitasi. Ya, jadi mereka tuh di situ karena narkoba. Saya kan kalau
kalau misalnya ngomong sama mereka di dalam ibadah kan, ya ini kasih karunia Tuhan kalian ada di sini. Di sini kalian dikasih makan, dan juga di luar juga ada pandemi ya. Iya. Kalau nggak mati karena narkoba, ya mati karena COVID. Saya bilang iya. gitu. Di sini paling nggak tereliminir, orang nggak bisa masuk kan, akses kan terbatas. Jadi ya sometimes orang itu nggak menyadari bahwa apa namanya ya hal-hal seperti ini bisa, hal-hal yang disebut dengan ya malapetaka tadi kayak kembali ke Esther ya, keduka cita itu bisa Tuhan izinkan supaya dengan kondisi seperti ini Tuhan ingin kita berbalik padanya seperti air bah. Saya yakin ya, meskipun Alkitab tidak mencatat, sedihnya saya tuh Alkitab tidak mencatat bagaimana Nuh, Sem, Ham, dan Yafet dan istri-istrinya mengakhiri hidup. Betul. Gak ada kan? Tiba-tiba pokoknya habis Nuh dan Kanaan itu ya ceritanya selesai lah. Langsung ada Menara Babel dan lain sebagainya gitu ya. Tapi saya berani yakin meskipun Alkitab saya nggak mengatakan, Nuh dan semuanya itu benar-benar memahami siapa dirinya, dan sampai generasi mungkin anak-anak atau cucunya Nuh itu menjadi orang-orang yang masih sangat radikal sama Tuhan. Karena cerita soal bagaimana Tuhan membunuh semua opung-opungnya, opa-opanya itu sangat familiar karena dapat cerita langsung dari bapak dan kakeknya. Ya, jadi apa namanya hal-hal seperti itu yang apa namanya yang ya harus kita perhatikan. Ya. Tadi senang dengan perkataan yang Pak Se bilang tadi waktu air bah itu datang, ada kemungkinan banyak orang yang bertobat. Tuhan tolong ya, kasih saya kesempatan gitu, tapi nggak ada gitu, nggak ada ampun gitu. Nah ini nih jadi ini buat kita nih yang masih hidup nih. Maksudnya ya tadi Pak Prana bilang ya jangan tunda-tunda untuk bertobat gitu. Saya juga waktu pelayanan di Polres ada seorang ibu cerita kalau saya nggak masuk ke sini saya nggak pernah kenal Tuhan gitu. Jadi momen yang mungkin orang dunia melihat masuk sel itu sesuatu yang buruk gitu, tapi buat dia ternyata berkat. tuh dia dipulihkan, dia jadi mengalami Tuhan gitu. Jadi itulah selama ada kesempatan. Terus mungkin kita juga pernah nonton film Rapture kan, itu kan miris banget gitu loh kalau suami kita terangkat kita masih tinggal gitu, cuma lihat bajunya, cuman ngelihat ilustrasi doang aja bisa kebayang gitu. Ya udah, jadi jangan tunda-tunda untuk bertobat. Kalau memang Tuhan udah suruh tobat, ya tobat gitu. Ya, itu makanya berkali-kali saya bilang kita harus memiliki persepsi yang luas ketika menilai orang, menilai sesuatu, mengenai satu topik. Kayak tadi Esther ada ibu, ya kalau ibu itu di mata keluarganya mungkin kalau bukan keluarga inti ya, udah sepupu nggak berguna, ipar nggak berguna, ya pasti gitu kan, kenapa lo masuk bikin malu keluarga besar. Tapi dalam pandangan dia pribadi, dia di situ, dia ada di dalam masalah hukum dan dititipin di Tangsel itu, Polres Tangsel, justru berkat buat dia. Dia mengalami Tuhan, bertemu dengan Tuhan, meskipun mungkin nanti dia akan masuk ke pengadilan P21, dihukum juga di lapas, tapi paling nggak dia masuk ke sana dengan hidup yang baru. Nah, itu ibunya, puji Tuhan. Nah, kitanya ini loh, kitanya itu selalu membuat stigma bahwa orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang ya mengalami kasus-kasus seperti itu, orang-orang hina. Padahal bisa jadi mereka yang kita anggap hina itu, mereka sedang mengalami Tuhan, dan kemudian mereka dengan iman barunya kepada Yesus terus beroket dahsyat. Kita yang selalu menanamkan negatif terhadap diri itu, imannya semakin kecut, dan akhirnya nanti tergenap itu. Yang terdahulu bisa terkemudian, yang terkemudian terdahulu, kita nanti di surga. Kalau surga kayak klaster gitu, ada rumah yang di jalan raya besar, rumahnya gede-gede, loh kenapa itu si narkoba itu ada di situ? Gue yang selama ini jadi Kristen, gue cuma di klaster yang rumahnya kecil, paling kecil kan ada begitu kan? Kita nggak bisa begitu juga. Itu yang perspektif kita ya. Pola pikir kita dalam melihat orang juga jangan langsung seperti itu. Benar nggak sih? Atau ada yang lain? Ada hikmat lain, rema lain tentang air bah ini sekedar daripada air hujan doang gitu? Apalagi Pak? Ya kalau apa namanya? Nah, anggur ya. Ketika air bah itu kan Nuh dikatakan mabuk anggur ya. Benar kan? Setelah air bah kan, setelah di ini terus ditelanjang gitu kan. Ya. Nah, itu kira-kira gimana ya? Pernah membayangkan nggak? Mabuk anggur apakah dulu sebelum itu nggak ada anggur? Apakah Nuh selama membuat bahtera itu nggak pernah minum anggur, sehingga ketika dia minum anggur ngelihat enaknya anggur terus mabuk? Gimana Pak Prana? Yang pernah mabuk? Ya itu kan menarik ya. Terminologi anggur itu kan di Alkitab kan yang kayak
suci buat perjamuan ya. Pengurapan lah ya. Ternyata ada kata Pak Pran nanti kalau kita manggilnya Nuh doang kan. Iya. Waktu minggu Nabi lalu Nuh. di program lalu Pak Pran bilang Nabi Nuh. Nabi Nuh mabok. Dan itu nggak mungkin ada di kitab suci agama lain. Iya. Ya, karena nabi mereka pasti hebat-hebat. Kita Nuh Mabok. mabok gitu ya. Jadi meskipun ada salah ya apa ya? Ya belajar kalau menurut saya sih anggur yang diminum Nuh itu apa bisa jadi belum ada zaman dulu ya. Mungkin waktu itu anaknya lupa naro kali. Begitu katanya ketes sama si Nuh, akhirnya minum mabok. Iya, dengan Nuh mabok ini kan berarti ya mengindikasikan kalau menurut saya apakah Nuh belum pernah mabok sebelumnya ya, atau baru fermentasi anggur itu baru ada di teknologi zaman itu, di zaman Nuh mendarat itu. Intinya kita akan menemukan hal-hal baru di depan ini ya. Yang saya khotbahkan di hari Minggu kemarin kan juga bahwa kita ini akan mengalami percepatan, hal-hal yang baru ya. Saya aja lagi ngajarin anak saya Bitcoin, Pak. Sesuatu yang nggak pernah saya pikirin dulu ya. Saya cuma kasih modal sedikit aja, coba lo main. Karena papa udah nggak masuk di otak papa nih main-main kayak gini-gini, nggak masuk akal, barangnya nggak ada, cuman ada di koin di situ tapi nggak bisa ini, tapi ada harganya. Mungkin kalau kamu nanti di masa dewasa kamu hal-hal seperti ini menjadi kehidupan sehari-hari. Jadi kita harus bisa beradaptasi gitu ya, supaya kita tidak salah. Ketika beradaptasi tentang hal baru, kita salah mengambil keputusan, seperti Nuh itu mungkin salah dengan mabok ya, tapi kita belajar supaya kita bisa beradaptasi dan kemudian berikutnya nggak mabok lagi. Kalau ngelihat hari-hari ini ngeri loh Pak. Benar nggak sih? Ya, mengenai kejadian-kejadian hari-hari ini ya, ini merupakan suatu yang seperti firman Tuhan bilang, hari-hari ini semakin jahat gitu Pak ya. Ada kriminal, orang kalau nggak punya duit perlu sesuatu bisa ngebunuh orang untuk memiliki barang miliknya, untuk dia bisa memenuhi perutnya, dia mengenyangkan perutnya, atau misalnya hanya gara-gara bertanya nggak dijawab bisa ngebunuh orang. Ya itu sebenarnya merupakan suatu hal-hal Dulu, Pak. kengerian. Saya sepakat dengan itu, tapi kejahatan sekarang tuh ngeri loh Pak. Iya. Contohnya nih ya, kan sekarang ada namanya grup Telegram gitu kan. Pernah kan Bapak dimasukin, nah kita kan juga punya Telegram The Wiris gitu ya. Saya pernah dimasukin di grup Telegram Pak. Terus investasi 2 juta dalam waktu beberapa hari dapat berapa sih, 5 juta, nanti ditahan lagi dapat 10 juta. Pokoknya intinya kalau ditahan sampai 2 minggu itu bisa berkali lipat 5 kali ganda. Ya, itu kan menggiurkan. Jujur aja sebagai manusia ketika pertama kali, ini orang berani add gue dan di situ membernya banyak banget tuh. Wah, ini jangan-jangan benar nih, terus dikasih screenshot. Misalnya kalau saya bandarnya kirim ini transfernya ke Esther sekian juta, ke Pak Prana sekian, itu kan membuat orang akhirnya jadi trust gitu ya. Tapi saya tadi mikir apakah benar kalau semudah ini orang kan gampang kaya ya. Iya. Masuk kerja. Dan ternyata kemarin saya baca di koran, ya ada mahasiswa dari mana gitu, itu kayak gitu Pak. Dan sedihnya saya, ya ada orang yang bisa dibuai dengan kemudahan mendapatkan uang berkali lipat ganda dengan hal-hal seperti itu. Ya, saya semakin mantep lagi karena tadi kan saya ajarin anak saya main Bitcoin. Sion, coba main beli yang kecil dulu ya, tinggal lihat nanti 2 hari 3 hari naik apa enggak. Si Sion ngamuk-ngamuk, Pak Bitcoin lagi turun, uang gua turun, meskipun turunnya cuma 10.000 20.000. Tapi berarti kan di otak saya ternyata muterin duit itu ya, entah dengan Bitcoin, dengan saham, reksadana, itu kan ada ilmunya sehingga tidak selalu untung. Sehingga kalau ada orang menjual hal seperti itu, ini sekedar informasi aja supaya saudara yang dengerin program ini juga nanti tidak dibodohi dengan hal-hal seperti itu. Uang bisa kayak beranak pinak cepat sekali. Dan mungkin kalau dari baca bahasanya di koran itu nggak Pak? Kalau di koran itu, jadi kalau saya investasi 2 juta, itu emang cepat pertamanya. Tapi kan orang kalau sudah dapat untung itu biasanya ya udahlah, udah 2 jutanya sama untungnya gue masukin lagi gitu kan. Nah itu yang kali begitunya berapa kalinya udah hilang akhirnya, dan yang hilang jauh lebih banyak daripada sekedar modalnya. Dan itu orang jahatnya itu kembali ke Pak Prana tadi, bukan sekedar ngebunuh doang Pak. Ada orang yang seperti itu sehingga akhirnya orang yang kehilangan uang ya bunuh diri. Dia tidak dibunuh, saya tidak membunuh Pak Prana, tapi dengan kelakuan saya Pak Prana bunuh diri, kan bukankah itu juga saya ada andil untuk membuat Pak Prana hopeless dan bunuh diri. Dan itu ngeri loh. Dan memang menurut saya pasti itu merupakan suatu ibaratnya ya, karena ingin mendapatkan sesuatu tanpa melakukan hal-hal yang
yang berat gitu loh, mau enaknya aja, dan itulah yang dilakukan oleh orang yang merasa bahwasanya ini memang saatnya nih. Orang pada saat bingung dapat duit bagaimana ya gitu loh. Nggak ada proyek, nggak ada apa, tapi ditawarkan dengan hal yang seperti ini tanpa melakukan apapun, tapi dapat untung yang lumayan banyak. Nah ini yang dipakai oleh mereka gitu Pak, untuk mengambil keuntungan dari hal seperti ini. Dan itu sekarang kita soalnya ini ngomongin jadi luar dari air bah ya, karena ini permasalahan sakitnya orang-orang sekarang ini. Mungkin Tuhan juga dalam hatinya, kalau kita bandingkan hari ini dengan air bah, aku menyesal menciptakan manusia. Kok gue kasih otak dengan hikmat tapi kok nggak dipakai. Kayak apa namanya, belum, ya udah lama sih ya, ada beberapa orang yang dengerin program The Warriors di Facebook, di YouTube gitu ya. Terus bilang, Pak, saya boleh nggak berarti pakai apa namanya, buat YouTube juga pakai nama-nama The Warriors gitu ya. Apanya The Warriors? Oh silakan aja, kan The Warriors kan bukan nama yang saya patenkan, jadi mau dipakai juga silakan aja, cuman jangan The Warriors, tentu nggak boleh di YouTube kan. Iya Pak, nanti pokoknya nanti kalau saya dapat uang dari YouTube, saya langsung dek. Kenapa orang bikin YouTube tuh jadi mikirnya dapat duit? Dipikir kayak Raffi Ahmad, kayak Baim Wong, atau Hatta Halilintar, ya Ricis yang dapat uangnya emang gede-gedean dari YouTube. Tapi ya persepsi orang tuh buat ini gampang, buat ini gampang. Padahal kan kita diajarkan, saya suka tuh ada tagline, usaha tidak mengkhianati hasil. Ya jadi emang harus kerja keras dulu, ya banting tulang dulu, baru hasil itu dapat. Nggak mungkin kita mendapatkan sesuatu dari hal yang instan, benar nggak? Bu Esther aja nggak langsung kan tabonain langsung menguntungkan gitu kan. Ada proses lama, benar nggak sih? Betul. Nah itu yang mungkin yang kita harus bagikan kepada teman-teman kita, bahwa jangan sampai kita manusia-manusia yang hidup di 2022 dan seterusnya nanti, Tuhan di surga bilang, aku menyesal menciptakan Seno. Kok udah gue kasih akal budi, aku hembuskan loh nafas hidup padamu, tapi kok bersikapnya seperti ini? Karena apa tadi? Ya tadi, ya tidak mau berusaha, mau yang instan, sehingga akhirnya hidup kita yang menyusahkan orang, seperti orang-orang yang di zamannya Nuh, yang fokus pada diri, nggak mau menghargai Nuh, mendengarkan khotbahnya Nuh yang baik, sehingga akhirnya mereka terhilang. Jangan sampai kita mengulangi sejarah gitu. Ya, oke. Sebelum kita akhiri mengenai Erba, ada nggak yang lain yang bisa ditambahkan sebelum kita sudahi ngobrol-ngobrol kita? Dan kita mau makan siang kali ya, menunggu berkat makan siang. Oke. Ya kalau dari saya, dari semua yang kita sudah paparkan bersama, jangan tunda untuk bertobat. Itu aja. Jadi koreksi diri. Misalnya kalau udah ada sinyal, ya kan kita punya roh ya. Maksudnya kalau sudah ada itu sinyal-sinyal untuk suruh bertobat, untuk suruh berubah, udah lakukan, jangan tunda-tunda. Maksudnya kalau nanti ada pengangkatan atau apa gitu, mending pengangkatan kalau mati. Iya, kalau mati terus belum sempat bertobat, itu saudara yang rugi. Gitu. Itu saya. Ya kalau sebagai tambahan dari statementnya Bu Esther pada saat ini, saya menarik mengenai kata menyesal itu. Setiap kita di awal kitab di Kejadian tuh bilang bahwasanya kita dapat tarik kesimpulan setiap kita ini memiliki tujuan dan maksud diciptakan. Jangan sampai kita yang Tuhan sudah ciptakan memiliki maksud, jangan sampai di hidup kita ini, sepanjang hidup kita, Tuhan bilang, aku menyesal, ternyata salah aku menciptakan engkau. Nah jadi gunakanlah dan wujudkanlah maksud dan tujuan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita selama kita hidup itu, sehingga Tuhan tidak menyesal menjadikan kita. Itu aja Pak. Tadi Prana jelas nambahin Esther, saya nambahin Prana. Pentingnya kita tahu calling berarti. Karena Tuhan menciptakan kita kan dengan purpose tertentu, tujuan tertentu. Tuhan ciptakan Pak Prana, tujuannya ini. Tuhan ciptakan Bu Esther, tujuannya ini. Tuhan ciptakan saya, tujuannya ini. Jadi kita harus tahu Tuhan ciptakan aku ini untuk apa, sebagai apa. Sebagai manusia yang ya kayak melalang buana aja di dunia selama 70-80 tahun, tentu tidak, pasti ada tujuannya. Nah kita harus tahu tujuannya dari Tuhan menciptakan kita itu apa. Dan ketika kita tahu, maka hiduplah di situ, berjalanlah di situ, senangkan Tuhan di situ. Maka tadi, kalau sudah di situ ya mungkin Tuhan akan menghukum dunia ini nantinya. Seperti pandemi, Tuhan berikan, kalau Tuhan kita bisa kasih stempel stigma pandemi ini hukuman Tuhan buat kita. Tapi kita tetap bisa berjalan, mungkin tertatih-tatih. Tapi kita tidak akan seberat tertatih-tatihnya seperti orang-orang di sana yang tidak menghidupi panggilannya. Ya semoga di Bible Talk ya di awal-awal 2022 ini mencerahkan semuanya,
dan membuat kita juga akhirnya menjadi manusia yang tahu calling. Dan saya berharap kita semua menghidupi calling, tantangan apapun jalani, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Aduh, saya kalau udah ngomongin calling itu, saya punya cerita panjang gitu ya, ya pengalaman banyak bahwa sesusah apapun, seberat apapun, tantangannya kayak apapun, pokoknya jalan aja. Ini jalannya Tuhan loh, Tuhan suruh saya begini, Tuhan pasti buka jalan. Tertatih-tatih iya, susah iya, berat iya, nangis. Kalau kata orang tua, nangis, darah, iya juga gitu ya. Tapi ya kita bisa tetap lewati dan akhirnya ketawa ketika sudah lewat itu. Kemarin gue gelantungan di bis tuh ini tuh maksudnya kok gitu kan. Jadi kita bisa bersyukur dan menjadi berkat juga bagi orang lain. Semoga itu bisa kita kerjakan, kita wujudkan, nggak usah nanti-nanti tapi di awal-awal 2022 ini. Ya, saya Pase. Saya Esther. Bersama dengan saya Prana. Kita akhiri, Tuhan Yesus memberkati semuanya. God bless you.